Oke, halo sahabat Nubi. Kali ini gue akan nyambung cerita anime yang sebelumnya adalah Steins Gate. Sekarang gue akan bercerita tentang Steins Gate Zero. Steins Gate Zero ini adalah alternatif dari ending Steins Gate pertama. Jadi dimulai dari episode 23 Steins Gate pertama. Pertama dilihatkan di masa depan yang kacau karena perang dunia ketiga yang tak terelakkan. Karena kan Nakabachi telah berhasil mendapatkan artikel Kurisu yang dibawa ke Rusia. Nah, anime ini time skip ke Desember 2010. Di mail yang pernah tercipta dihancurkan oleh Okabe. Okabe stres dan sering datang ke psikolog. Dan dia sekarang berkuliah di univ yang bernama Denki yang berpusat di Tokyo. Lalu di univnya itu ada seminar, ada kunjungan gitu ya dari univ Amerika gitu, Victoria Condria, tentang AI. AI itu apa? AI itu adalah kecerdasan buatan yang dibawakan oleh Profesor Leskinen dan Hyajo Maho. Nah, Maho ini adalah cutting dari Kurisu. Nah, karena Okabe terlihat sangat tertarik dengan AI tadi itu bernama Amadeus, Okabe dan Hyajo ngobrol panjang lebar dan ternyata Maho kaget kenapa kok Okabe bisa kenal Kurisu. Ya, akhirnya Profesor Leskinen mengundangnya ke univ untuk melihat Amadeus versi Kurisu. Nah, AI ini itu merupakan pengembangan dari data ingatan dari otak manusia yang asli disimpan ke penyimpanan digital dan dikembangkan menjadi AI. Lalu Okabe dijadikan tester atau subjek percobaan, bagaimana sih interaksinya Amadeus ini dengan orang asli gitu, kata Profesor Leskinen, dan Okabe menerimanya. Dan setiap periode tertentu akan dilaporkan kepada Hyajo perkembangannya sampai mana gitu. Lalu Mayuri membuat pesta Natal dan memberikan kejutan kepada Suzuha. Suzuha masih ada di dunia ini karena misi nyelamatin Kurisu itu kan belum kelar. Harusnya kan bawa Okabe kedua kalinya kan. Nah, Profesor Leskinen sama Hyajo ini mengikuti pesta itu karena Okabe tidak enak untuk tidak mengajaknya. Saat menerima panggilan dari Amadeus, Okabe mengalami gejala reading Steiner, gejala yang kepala dia pusing saat berpindah waktu. Loh, kok nggak ada mesin waktu tapi dia mengalami gejala itu? Bentar. Terus ada yang aneh, dia mengalami ingatan yang berbeda. Tadi kan nutup telepon si Amadeus, terus katanya Amadeus, Okabe itu sempat menelpon lagi. Nah, Okabe itu nggak ngingat, dia itu cuma ingatnya nutup telepon ya, habis itu nggak nelpon lagi gitu. Oh iya, Victor Condria ini juga punya cabang di Jepang gitu. Jadi selama beberapa bulan ini Hyajo dan Profesor Leskinen ini ngampus di Condria cabang Jepang. Sebelum Suzuha dikirim dari 2036 ke 1975, Suzuha dititipkan anaknya Mayuri. Anaknya Mayuri ini adalah anak angkat, bukan anak kandung. Namanya Shina Kagari. Nah, Shina Kagari ini sudah dicuci otak oleh orang jahat. Nanti gue jelasin untuk lebih lanjutnya. Oke, dari 2036 ke 1975 Kagari dibawanya masih ada. Nah, habis itu sebelum mampir ke 2010 untuk menyelesaikan misi menyelamatkan Kurisu, Suzuha dan Kagari sempat mampir di 1998. Untuk apa? Untuk Suzuha ini menyelesaikan masalah komputer, yaitu masalah Y2K atau Years to Kilo. Search aja di Google, ada juga. Jadi intinya komputer itu dari 1999 ke 2000 itu waktu itu sempat kacau karena belum disetting ke zaman 2000-an gitu ya. For your information, di Indonesia rugi gara-gara itu Bank Indonesia waktu 2000-an. Oke, balik lagi. Nah, saat Suzuha membetulkan komputernya, Shina Kagari sepertinya nampak terhipnotis. Sudah mulai aktif itu hipnotisnya gitu, menodongkan senjata gitu ke Suzuha dan habis itu menghilang. Nah, sekarang Suzuha itu lagi nyari. Nah, saat di bawah itu umurnya 10 tahun, ditinggal 98. Berarti ketika 2010 harusnya berumur 22 tahun. Nah, Suzuha ini berniat mencari lagi gitu. Ya udah kan, berarti
Okabe dan kawan-kawan membantu mencarikannya. Daru menyewa jasa Moeka. Loh, kok Moeka jadi baik? Ya, ini garis waktu yang berbeda. Dari analisis Moeka diketahui bahwa Kagari ternyata diincar juga oleh seseorang atau kelompok lah. Oke, kita kesampingkan dulu itu. Hyajo stres nih di Univ Kondria nih. Lalu ia berencana datang ke labnya Okabe untuk refreshing. Lalu di perjalanan ia bertemu dengan Profesor Reyes. Jadi ini karakter yang nggak begitu penting. Pokoknya dari Univ Kondria ini ada dua profesor ya, Leskinan sama Reyes. Sementara itu kan tadi udah diinfoin ya bahwa sekarang misinya adalah mencari Kagari. Nah terus Ruka bilang nih ada yang mirip ternyata di rumahnya gitu. Jadi katanya ada seseorang yang ditemukan di perbatasan prefektur Chiba kalau nggak salah, dan dibawanya ke rumahnya Ruka gitu untuk sementara waktu. Nah itu ditemukannya pingsan gitu, habis itu dibawa ke Ruka dirawat gitu ya. Ini baru-baru ini gitu, 2010 gitu ya. Ternyata itu Shina Kagari, tapi ternyata Kagari ini lupa gitu, lupa ingatan, nama pun lupa gitu, dan Wooper itu satu-satunya tanda bahwa ya ini Kagari. Sekarang time skip ke awal tahun 2011 Januari tepatnya, dan kebiasaan orang Jepang itu adalah saat tahun baru berdoa di kuil. Oke, semua anggota lab mengadakan doa bersama di kuil. Hyajo juga ikut karena memastikan Okabe ini ingin lanjut atau tidak untuk sebagai subjek tes. Hyajo sempat mengingatkan ke Okabe bahwa Amadeus itu sangatlah teknologi yang sangat tinggi, jadi mungkin akan baper nantinya dan merusak mental gitu, kata Hyajo. Terus Okabe bilang ingin pikir-pikir dulu. Nah terus beberapa saat kemudian Profesor Leskinan dan Reyes juga datang ke kuil tersebut, tapi telat. Dan di sini juga mulai mencurigakan. Reyes ini senyum, tapi senyum yang aneh gitu ya. Dari berdoa di kuil tadi, sekarang pulang ke labnya Okabe. Okabe dan kawan-kawan ini merayakan pesta gitu. Nah dan tak sengaja Amadeus ini terlihat oleh orang-orang lab saat Hyajo mengangkat video call dari Amadeus ini, si Kurisu ini. Harusnya Okabe saja yang hanya boleh tahu gitu, karena kan dia tester. Sebenarnya ada beberapa karakter tambahan seperti temannya Mayuri ini, ada namanya Yuki. Yuki ini adalah nanti jadi istrinya Daru, terus nanti punya anak namanya Susuha. Oke, terus ada Fubuki juga. Jadi Mayuri, Fubuki, Yuki ini cosplayer, tapi gua nggak sebutin karena karakter ini kurang mendukung. Terus ada siapa lagi tuh namanya satunya, pokoknya temennya Mayuri itu ada 3 termasuk ibunya Susuha. Tiba-tiba saat merayakan dengan senang gembira, lab diserang, tapi kali ini bukan CERN, bukan seperti kayak di Steins Gate yang pertama. Nah kali ini Kagari yang ingin dibawa oleh kelompok tersebut, dan ternyata memang orang-orang ini yang mengincar Kagari seperti yang Moeka tadi bilang. Lalu Tennoji datang ke kosannya Okabe nih kan, karena Shinae ini juga ikut pesta di situ. Lalu Tennoji menghajar mereka dan membuat mereka semua kabur. Sebelum diserang tadi, sebenarnya Amadeus itu tiba-tiba error gitu. Nah sampai sekarang masih error gitu. Sementara itu Okabe setelah penyerangan datang ke tempatnya Tennoji. Datang ke tempatnya Tennoji itu untuk mengajaknya bekerja sama. Terus dia bilang dari masa depan dan tahu semuanya tentang CERN. Dan akhirnya setelah berunding, memang karena di dunia ini Okabe dan kawan-kawan tidak pernah pakai email ya, CERN kan jadinya nggak tahu kan ya, juga tidak tercatat. Jadi ya bodoh amat gitu ya. Dan Tennoji mau membantunya karena dorongan sang anak si Nae ini. Nah terus Okabe mengalami reading Steiner yang kedua kalinya nih, dan tiba-tiba pindah ke Alpha, dan tiba-tiba kalian pusing. Ya jadi kenapa reading Steiner ini aktif padahal Okabe tidak bermain-main dengan Dimail atau time leap? Karena Rusia sudah mulai uji coba mesin waktu gitu ya, karena artikel yang dibawa Nakabachi itu. Dan ya akhirnya pindah-pindah, geser-geser dikit, tiba-tiba kelempar deh Okabe. Ini jam yang sama ya, hari yang sama, tanggal yang sama, cuma timeline yang berbeda. Tiba-tiba Okabe terbangun melihat Kurisu yang hidup. Lalu Kurisu menyadarinya bahwa Okabe yang sekarang dia lihat ini bukan berasal dari dunianya. Akhirnya Kurisu membantunya untuk mencapai dunia aslinya. Dunia Steins Gate Zero itu dunia beta. Lalu Okabe terlempar ke dunia aslinya dan dia terbangun di rumah sakit. Kata kawan-kawannya sih Okabe terakhir pusing gitu ya, tiba-tiba pingsan terus dibawa ke rumah sakit. Nah karena penyerangan tadi, Hyajo ini
ketakutan untuk tinggal di hotel yang sekarang. Karena dia takut diserang, maka dia tinggal sementara di rumahnya Ferris yang gedung tinggi itu. Nah, sekarang OKB mencari tahu kebenarannya, sebenarnya siapa dan apa kelompok itu menyerang Kagari gitu. Untuk apa gitu? Oh ya, Moeka ini masih disewa ya jasanya oleh Daru sampai ini tuntas ini masalahnya, sampai ke akar-akarnya. Lalu Suzuha meminta OKB segera balik ke 28 Juli 2010 untuk percobaan menyelamatkan Kurisu yang kedua. Terus OKB dan Hyajo pergi ke gedung radio di mana Kurisu tertusuk di sana. Hyajo ingin melihat TKP-nya gitu ya, karena sebentar lagi dia akan balik ke Amerika. Terus Hyajo ini bilang dia ini punya warisannya Kurisu yang berupa laptop, tapi laptopnya ini nggak bisa dibuka gitu. Dan kemungkinan di dalam laptop itu ada tentang artikel mesin waktu. OKB memperingatkannya untuk segera menghancurkannya karena kemungkinan laptop itu akan memicu perang dunia ketiga. Dan laptop itu sekarang ada di tangan Daru. Jadi Hyajo ini menyewa jasa Daru untuk membuka passwordnya. Nah, saat Hyajo dan OKB pergi ke tempat kerjanya Daru, di sana juga OKB menerangkan panjang lebar semuanya apa aja yang telah ia lalui bersama Kurisu. Tapi Hyajo awalnya nampak tidak percaya dan akhirnya percaya gitu, dan tiba-tiba diserang oleh kelompok yang ingin mencari Kagari. Nah, kelompok ini adalah kelompok dari Amerika. Kemungkinannya ada dua, Durpa atau Statfor. Ini kan ngambil laptopnya Kurisu nih setelah mengancam akan membunuh Hyajo. Nah, habis itu ditembaki oleh orang Rusia. Ya, karena orang Rusia itu kan udah punya artikelnya Nakabachi nih. Nah, dia menembak laptop itu agar Amerika tidak mendapatkan info tentang mesin waktu gitu. Hyajo keesokan paginya pergi untuk kembali ke Amerika karena memang seminarnya sudah habis. Nah, saat di bandara ini juga akses Amadeus ini dicopot dari HP-nya OKB karena Amadeus ini punya Victor Kondria. Dan di sini juga OKB tawarin nih sama Profesor Leskinan karena kata Profesor Leskinan ini OKB ini pintar gitu ya, ditawari beasiswa gitu. Kagari ini ke-trigger dengan lagu yang dinyanyikan oleh Mayuri. OKB bertanya ke Mayuri, kata Mayuri dia tahu dari Suzuha. Terus tanya ke Suzuha, kata Suzuha dia tahu dari Yuki, ibunya di masa depan. Yuki sekarang, Yuki yang zaman sekarang itu ditanya oleh OKB, ternyata dia tahu dari teman les memasak kue, dan ternyata itu ibunya OKB. Terus OKB nelpon ke ibunya, dia nanya nih, emak itu tahu dari siapa? Katanya dari OKB sendiri, tapi OKB ini tidak mengingatnya. Jadi saat itu waktu tahun 98 saat Kagari masih 10 tahun tuh dia sebenarnya diculik dan disekap di ruangan gitu ya. Gua sebut aja penjahatnya sekarang adalah Profesor Leskinen. Jadi Profesor Leskinen di masa depan itu menghipnotis Kagari. Saat itu dia tahu bahwa Kagari akan dibawa ke masa lalu. Jadi Kagari ini disetting untuk menemui dirinya, Profesor Leskinen muda, dan Kagari ini sebagai pembawa pesan gitu ya dari Leskinen tua gitu, Leskinen muda, supaya Leskinen muda ini tahu apa-apa aja yang terjadi di masa depan dan tentang mesin waktu dan semuanya gitu. Terus 98-nya itu hilang Kagarinya. Nah, Kagarinya itu dibawa ke buah gedung penelitian gitu, lalu dikurung gitu selama 12 tahun, baru ditemuin sama si Ruka. Berumur belasan, kira-kira sekitar 12 sampai 13 tahun, Kagari pernah menyanyikannya di stasiun. Sebenarnya Kagari ini sempat kabur dari pusat penelitian itu. Nah, dan tak sengaja OKB muda mendengarnya. Jadi ya ini jadi paradoks, muter-muter doang, jadi nggak bakal kelar asal muasalnya lagu ini. Dengan begitu Kagari ingat kembali ingatannya, tapi hanya saat dia berumur 10 tahun ingatannya. Jadi selama 12 tahun hilang itu dia nggak ingat dia itu diculik, ditaruh di gedung itu. Saat Kagari membeli kue, dia ke-trigger suara dari truk penjual makanan. Ya,
Kagari hilang lagi. Lalu diam-diam Suzuha dan Daru meminta tolong Hyajo untuk membantunya dalam membuat time leap lagi. Jadi Suzuha ini berpikiran kan, karena OKB nggak mau gitu ya, karena nggak mau naik, karena ini juga ntar lagi habis mesin waktunya, bahan bakarnya, maka dari itu bikin time leap, jadi kalau gagal bisa balik lagi. Ini diam-diam pun juga, karena kalau OKB tahu bakal marah besar. Oke, di samping mengembangkan time leap, Daru dan Yuki itu kencang karena Suzuha ini panik gitu ya. Dia panik, takut tidak terlahir di masa depan. Akhirnya OKB mengetahui Daru dan Hyajo membuat mesin waktu, dan OKB ini marah-marah. Tak sengaja Mayuri mendengarnya, dan nampaknya Amadeus masih down servernya. Tak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Suzuha. Suzuha berniat kembali ke setahun yang lalu, dan Mayuri berencana ngikut Suzuha untuk menyadarkan OKB yang waktu itu menyerah. Suzuha menembakkan kaki OKB agar OKB ini nggak bisa menghentikannya. Lalu mereka berdua disergap dan muncul Profesor Leskinen. Jadi Profesor Leskinen ini dari organisasi Starford yang berusaha mencuri mesin waktu. Nah, saat Starford ini ingin mencuri mesin waktu, Durpa muncul lalu menembaki mesin waktu. Jadi biar katanya sesuai sejarah gitu. Nah, itu saat Mayuri dan Suzuha itu mau loncat ke 28 Juli 2010. Tidak ada tanda-tanda mayat, tapi ada bagian dari mesin waktu yang lepas saat ditembak tadi. Lalu OKB bergegas ke labnya dan ingin menggunakan time leap. Tapi kata Hyajo, itu belum kelar. Terus dikelarin selesai tanggal 9 Agustus 2011. Lalu mundur 2 hari sebelumnya ke tanggal 7 Agustus 2011. Percobaan pertama ini gagal, tetap ditembakin itu mesin waktunya. Oke, mundur lagi. Lalu percobaan kedua gagal. Ingatan OKB yang 2011 sekarang loncat ke 2036. Sedangkan teman-temannya mengingat bahwa percobaan kedua itu gagal, nggak bisa nyelesain time leap. OKB ya menyerah gitu sampai tahun 2025, ditangkap sama musuh, disiksa, terus koma sampai 2036. Tapi yang OKB ingat yang terakhir adalah saat 2011 itu. Mungkin asumsi gue ini adalah garis waktu yang berbeda. Ini bisa dilihat dari episode 17 menit ke 19 saat Suzuha menerima email dari Daru. Lalu OKB terbangun, dia kaget bertemu dengan kawan-kawan lamanya, tapi ya nggak ada Mayuri gitu. Terus Ruka mati saat ingin mengambil persediaan makanan, dan akhirnya OKB mati-matian menggunakan time leap untuk sampai ke 2011, membutuhkan 3000 kali lompatan. Dan akhirnya sampai juga di 2011. Pada kesempatan ini Profesor Leskinen dikejut listrik, terus Mayuri dan Suzuha disuruh cepat-cepat berangkat sama OKB gitu. Tapi masih tetap telat, masih sempat tertembak mesin waktunya. OKB mundur lagi, dia merubah metode untuk menyelamatkan Mayuri lagi-lagi. Ini kesimpulan Hyajo. Jadi Amerika punya Starford, yaitu ada orangnya, salah satu anggotanya adalah Leskinen. Nah, Starford ini punya datanya Amadeus, karena kan Amadeus ini seperti Kurisu asli gitu. Terus Durpa ini organisasi Amerika juga, cuman ini nggak tahu kenapa Durpa kayaknya ingin juga memiliki teori mesin waktu. Terus juga Rusia punya si Nakabachi, teorinya Kurisu juga sebenarnya. Lalu metodenya kali ini adalah yang ingin dihapus itu adalah Amadeus. Jadi dengan tidak adanya Amadeus, AI-nya si Kurisu, maka kan nggak bisa ditanyain nih teori-teori mesin waktu, maka Starford nggak dapet. Dan Durpa juga kayaknya kemungkinan besar Durpa ini ngehack punya Starford juga. Oke, dihapus. Nah, percobaan saat ini OKB berhasil. Di garis ini sekarang Amadeus tidak pernah tercipta. Terus mesin waktunya juga nggak kena tembak, dibantu oleh Moeka. Gua suka Moeka di Steins Gate Zero ini, tapi gua kesel banget di Steins Gate pertama. Kan Amadeus sudah kehapus, terus berarti kan Amerika kan nggak punya datanya. Laptop Kurisu juga sudah hancur. Nah, sekarang kan berarti di dunia ini masih ada punya Nakabachi yang belum hancur, ya nggak? Maka dari itu
Mayuri dan Suzuha loncat ke 28 Juli 2010. Mayuri dan Suzuha sekarang tuh nggak turun karena takut paradoks, kata Suzuha. Terus Mayuri ini nelpon dirinya sendiri saat itu, ngasih tahu kalau OKB itu di percobaan pertama akan gagal. Dan kata Mayuri yang sekarang ke Mayuri yang 28 Juli 2010 itu katanya harus ngasih semangat terus ke OKB gitulah ya. Terus Suzuha dan Mayuri pergi dari situ dan terlempar ke 18.000 sebelum Masehi. Sementara itu Suzuha dan OKB 28 Juli 2010 di percobaan pertama itu gagal, dan ini gak usah gua jelasin lagi karena ini bakal sama karena mesin waktunya habis ya. Jadi kan ngaco loncatnya ke 18.000 sebelum Masehi. Udah masuk stand skate kan, karena Mayuri dan Suzuha sudah meyakinkan Mayuri di 28 Juli 2010 ya. Nah, kenapa diperlihatkan saat 2025 itu kayak lagi perang gitu, terus hidup di basement gitu? Itu karena ada jalur yang berbeda. Jadi selepas OKB tadi berhasil mencegah agar tidak kena tembak tuh mesin waktunya, nah itu waktu berjalan terus sampai 2025. Dan saat itu ia sudah punya mesin waktu untuk menjemput Mayuri dan Suzuha yang terjebak di 18.000 tahun yang lalu dan tamat. Asumsi gue nih, jadi kayaknya yang di tahun 2025 ini nunggu sampai tahun 2036 agar bisa mengirim Suzuha seperti misi-misi yang sudah gua bahas di kedua anime ini. Oke, dan nanti baru bisa masuk ke stand skate dunia yang damai. Terima kasih telah menonton. Please lah subscribe karena gua capek. Don't forget to like, subscribe, and comment. Arigatou gozaimasu.